down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Ilmiana Suciarti Aftiningrum dengan NPM 0941-2411-082 dari kelas B, Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Namun, kedudukannya tidak sebagai alat komunikasi saja, tetapi sebagai identitas masyarakat mempersatukan bangsa Indonesia. Yang pertama ada sejarah kedudukan bahasa Indonesia. Pada poin pertama yaitu akar Melayu yang menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu yang cukup sederhana untuk dipelajari dan mudah untuk dipahami. Nah, bahasa Melayu ini ada sejak abad ke-7, digunakan sebagai bahasa perdagangan di Nusantara. Yang kedua yaitu ada Sumpah Pemuda. Nah, pada Sumpah Pemuda ini dalam Kongres Pemuda kedua, para pemuda dari berbagai suku bangsa menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Poin ketiga yaitu ada kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 36. Yang terakhir pada materi sejarah kedudukan bahasa Indonesia yaitu perkembangan dalam era modern yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, serta diplomasi internasional. Fungsi bahasa Indonesia yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang identitas nasional dan pemersatu bangsa, sebagai alat komunikasi lintas suku dan budaya di Indonesia. Yang kedua sebagai bahasa resmi negara, yaitu yang seperti saya sebutkan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, yang dimana dipakai dalam pendidikan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universitas. Yang ketiga sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai publikasi ilmiah, penelitian, dan pengajaran. Beradaptasi dengan istilah-istilah baru dalam sains, teknologi, dan seni. Nah, yang terakhir ini pada materi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi internasional, digunakan dalam hubungan diplomatik dan organisasi internasional, serta diajarkan di berbagai negara sebagai bahasa asing. Yang beragam bahasa ini terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, sekaligus tetap menjaga identitas bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya atau dalam perkenalan saya tadi, atau dalam saya menjelaskan tadi, mohon untuk dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.